selamat pagi adik-adik. Sekolah minggu kita pada minggu hari ini ditemenin sama kakak-kakak dari komplek Angkasa Dwi Kora. Bareng sama Kak Jessica, Kak Rara, Kak Wilda, dan teman-teman dari tim musik. Oke adik-adik, kita mau mulai sekolah minggunya. Adik-adik dengan sikap yang terbaik kita mau angkat pujian Bapakku datang padamu. Berdoa katakan Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang setiap hari. Pagi hari siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita mau doa pembuka yang dipimpin oleh Kak Rara. adik-adik mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih karena saat ini kami masih boleh untuk beribadah meskipun kami beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Sekarang kami ingin mulai ibadah sekolah minggu kami ya Tuhan, kiranya Engkau yang pimpin semuanya dari awal sampai akhir. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan Amin. Kita mau dengar suaranya dulu adik-adik di rumah. Kalau kakak bilang pasukan Allah, jawabannya apa kak? siap. Oke, kakak coba ya, 1, 2, 3, pasukan Allah. Siap. Oke, kalau udah siap kita mau sama-sama memuji Tuhan, kita mau bangkit berdiri, kita mau angkat pujian iblis itu musuh kita. Oke, gerakan ya kak nyanyinya? Iya. Iblis itu musuh kita, dia lari seperti singa, dia kota ini itu dia cari sana sini. Iblis itu musuh kita, Yesus juru selamat, Yesus juru selamat kita,
memuji Tuhan, sekarang kita mau siapkan hati dan pikiran kita mau dengerin firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk lagi, siapkan hati dan pikirannya, duduk yang tenang, kita mau angkat pujian firman Tuhan, ku dengar. Oke adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi adik-adik. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa dulu ya adik-adik. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas nafas kehidupan yang masih Engkau berikan sampai saat ini. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berikanlah kami hati Bapa agar kami dapat menyimak dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik kita buka Alkitab kita ya. Nah, kita akan baca dari Yohanes 21 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Nah, kakak-kakak akan baca secara bergantian ya adik-adik. Nah, kakak mulai ya. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja dan mereka menghela jala yang penuh dengan ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah."
tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Nah, adik-adik, kita kakak-kakak mau cerita tentang peristiwa ketiga saat Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Iya, Yaitu betul. menurut Injil Yohanes ya Kak. Iya. Nah, peristiwa penampakan Yesus kepada muridnya ini terjadi di Danau Tiberias dan merupakan peristiwa yang sangat-sangat menyentuh untuk para muridnya. Kenapa suka Rara menyentuh? Iya, karena pada saat itu murid-murid itu sedang dalam keraguan dan kebingungan oleh karena Yesus tidak lagi bersama-sama dengan mereka, Kak. Nah, akhirnya murid-murid itu memilih untuk kembali ke pekerjaan mereka yang semula, yaitu adalah sebagai nelayan. Adik-adik tahu nggak kalau nelayan itu pekerjaannya ngapain ya Kak ya? Mancing ikan ya Kak? Iya, mancing Wah, ikan. menangkap ikan. Nah Menangkap benar. ikan. Sekalipun Yesus telah menampakkan diri kepada 11 murid lainnya, namun Petrus belum sepenuhnya nih yakin kalau misalnya Yesus itu sungguh hidup. Nah, pada suatu malam di tengah-tengah Danau Galilea, sebuah perahu itu datang berlayar. Di perahu itu ada beberapa orang yang sibuk menebarkan jala, Kak, sambil berharap kalau ada ikan yang nyangkut di jala itu. Lalu murid-murid yang ada di dalam perahu itu pun menebar dan menarik jala dengan penuh semangat. Tapi adik-adik, mereka sangat kecewa karena tidak ada satupun ikan yang menyangkut ke dalam jala tersebut. Wah, sampai adik-adik tau nggak? Orang-orang tadi terus menjala sampai menjelang pagi. Wah, capek Udah banget menjelang ya, Kak. pagi, tapi mereka juga belum mendapatkan apa-apa. Akhirnya mereka mulai gelisah, mulai bingung, mulai penat. Dan karena mereka nggak makan-makan, jadi mereka ngerasa apa? Lapar ya, Kak. Lapar, bener banget. Nah, Thomas berkata nih Kak, kalau kita nggak menambatkan ikan malam ini, tentu nggak ada makanan tersedia untuk kita makan. Iya. Waduh. Lalu Petrus menjawab lagi, kita sudah berusaha menjala ikan sepanjang malam, namun tidak ada satupun yang kita dapatkan. Kata dia, mungkin emang kita lagi sial kali ya. Wah, lagi apes ya, Iya, makanya lagi nggak apes, dapat ikan Kak. ya. Nggak dapat ikan. Nah, adik-adik tahu nggak waktu mereka lagi berbincang-bincang, terus tiba-tiba mereka kayak dengar ada suara orang berseru dari pinggir pantai. Terus ada yang ngomong ini, "Hai anak-anak, apakah kalian mempunyai lauk pauk?" Wah, suara siapa ya? Siapa ya, Nah, Kak? terus murid-muridnya nyaut nih Kak, nggak ada, kami nggak punya makanan ataupun lauk pauk. Lalu orang tersebut yang tadi kita tidak ketahui siapa nih, dia menjawab lagi, tebarkanlah jala kalian di sebelah kanan perahu karena banyak ikan yang dapat terjaring dari situ. Sebelah kanan yang mana coba? Adik-adik tangan kanan yang mana? Wah, nah sekarang murid-muridnya mengikuti perkataan orang tadi. Akhirnya mereka mulai menebarkan jala ke sebelah kanan. Cuk, dilempar. Caranya ke sebelah kanan perahu. Dan adik-adik tahu nggak? Kali ini mereka benar-benar ngerasa, kok jala yang tadi ringan sekarang mulai berat nih. Berat ya, Kak. Waduh, udah susah banget nih diangkatnya, kok berat banget ya. Jadi banyak ya Kak ikannya ya? Ini dapat ikan ya Kak? Iya, kayaknya udah mulai ada ikannya terus mereka kesulitan. Mereka akhirnya bersama-sama namun mereka kesulitan untuk mengangkat. Mungkin banyak banget ikan yang mereka Iya. dapat kali ini. Nah, mereka suka cita nih Kak, karena mereka dapat ikan Iya banyak. dong, pasti senang banget. Nah, Di dalam sukacitanya itu, salah seorang murid melihat ke arah pantai dan berkata, itu Tuhan. Jadi itu Tuhan ternyata. Itu ternyata Iya. Mendengar perkataan itu, terus si Petrus yang tadinya lagi di perahu, dia langsung terjun Kak. Dia langsung berenang dan dia berenang terus ke tepi pantai. Dan yang lain pun akhirnya nyusul si Petrus. Nah, sampainya di pinggir pantai, mereka melihat Tuhan Yesus. Nah, mereka lihat Tuhan Yesus sudah ada di sana beserta roti dan juga ikan ya adik-adik. Wah. Nah, murid-murid itu mendekati Tuhan Yesus, kemudian Tuhan Yesus berkata, bawalah beberapa ikan yang kalian tangkap itu kemari. Oke. Dan Petrus dan murid-muridnya menghitung ikan tersebut. Ternyata adik-adik jumlahnya ada banyak banget. Ada 153 ekor ikan besar. Wah, banyak 153 ya banget ya. Kak. 153 pantas jadi Kira-kira berat ya berapa, Kak ya. berapa kilo ya Kak? Di situ tertulis kira-kira ada 306 kilogram. Wah, banyak banget ya Banyak banget ya adik-adik. Pantesan berat. Iya, tapi hebatnya lagi Kak, jalannya tidak koyak ataupun robek. Wow. Makanya ikannya ketangkap semua. Wow. Adik-adik mau tahu nggak dari cerita hari ini kita bisa belajar apa ya?
Tadi malam-malam murid-muridnya udah kebingungan, udah lapar, Nggak ada namun makanan. nggak ada makanan. Ngejala ikan nggak ada sama sekali yang dapat. Menjala ikan gak ada yang dapet, tapi ternyata ada yang menolong mereka. Siapa tuh, murid- Kak? Wah, tadi siapa tuh? Yang Tuhan lagi- Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, benar adik-adik. sekali. Ternyata Tuhan sudah bangkit dan memenuhi Kebutuhan. tadi tuh yang orang-orang yang nunggu di tepi pantai. Bukan cuma memenuhi kebutuhannya para muridnya juga, tapi adik-adik ngerasa nggak kalau Tuhan selama ini juga selalu menolong kita nih sebagai Benar anak-anaknya banget. Dia. Iya, benar Tapi nggak cuma kita ya banget. Kak yang ditolong Tuhan, sama seperti burung pipit. Kakak tahu nggak kita ada lagu sekolah minggu kita yang burung pipit yang kecil loh Kak. Burung aku tahu, pipit aku yang kecil, tahu. aku juga tahu. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku nih. Iya. Kita sebagai anak-anak Tuhan juga pasti akan selalu Dikasihi. ditolong sama Tuhan. Benar. Akan selalu dipenuhi kebutuhan-kebutuhannya, tapi dengan satu syarat. Yaitu apa Kak? Kita harus percaya. Seperti tadi murid-muridnya, awalnya dia nggak percaya kan kalau Tuhan itu sudah Tuhan itu bangkit. sudah Dan bangkit. sekarang dia akhirnya Ditolong, percaya. karena dia sudah melihat sendiri ya Kak, Tuhan Yesus Betul. menolong mereka. Nah adik-adik, Nah, jangan lupa terus untuk percaya kepada Tuhan dan selalu melakukan yang terbaik agar satu lagi nggak boleh putus asa ya Kak ya. benar banget Kak. Karena tadi murid-muridnya sempat putus asa, sempat bingung karena mereka nggak Penat dapet. ya, Kak, lapar. Benar. Iya udah Karena mereka lapar, sudah tapi sekarang lapar. sekarang mereka minta pertolongan Tuhan dan ternyata benar Tuhan menolong mereka Tuhan dan menolong menyiapkan mereka. semua kebutuhan yang mereka. Oh berarti adik-adik kalau lagi bingung jawabannya adalah Ke bertemu Tuhan. Dengan, Tuhan dengan tetap cara gimana Kak? berdoa sama dan Tuhan. percaya dan ya Kak percaya. ya. Jangan putus asa dan tetap harus percaya kalau Tuhan pasti akan Menolong menolong kita tepat kita pada semua. waktunya. Tuhan Benar. tidak akan membiarkan anak-anaknya kelaparan. Kelaparan, Iya. kesusahan. Benar, karena kebingungan. Tuhan menyiapkan seluruh kebutuhan dari anak-anaknya. Anak-anaknya. Oke adik-adik, jangan lupa setelah firman ini kita harus tetap percaya sama Tuhan ya. Iya dong. Percaya Betul. kalau Tuhan sudah menyiapkan kebutuhan Tuhan kita, kita. percaya kalau Tuhan akan selalu menolong kita seperti Tuhan menolong murid-muridnya. Benar, karena burung pipit aja dikasihi Tuhan ya Kak. Apalagi kita. Apalagi Benar, kita. bunga bakung di padang juga katanya ditolong Tuhan ya. Benar Iya. banget. Mau diberi keindahan. Oke adik-adik, berarti peristiwa hari ini Tuhan Yesus menampakkan diri yang keberapa Kak? Yang ketiga. Di mana nanti menampakkan dirinya? Di Danau Danau Tiberias. Danau Tiberias. Melalui peristiwa hari ini kita mau sama-sama belajar untuk selalu percaya sama Tuhan dan percaya kalau Tuhan akan selalu menolong kita dan Menolong memberikan kita. semua kebutuhan kita. Betul. Oke, adik-adik sekarang kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan, Kakak mau berdoa. Untuk kita semua, Kak Wilda boleh berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau saat ini kami boleh mendengar firman-Mu. Berkati Tuhan setiap sekolah kami Bapa, supaya dapat berjalan dengan lancar seturut kehendak-Mu. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, untuk merespon firman Tuhan kali ini kita mau nyanyikan burung pipit yang kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih
kita mau mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau berdoa. Setelah berdoa kita mau angkat pujian. Bapa, terima kasih. Oke, sekarang semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kakak mau berdoa untuk kita semua. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan kepada kami di sepanjang ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Tuhan, kalau kami sudah menyelesaikan sekolah minggu kami, Tuhan, ajar kami untuk melakukan firman yang sudah kami dengar dan terus melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan yang memberkati hari-hari ke depan, agar kami selalu dalam perlindungan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semuanya baca katakan amin. Bapa, terima kasih. Ibadah sudah selesai. Jangan lupa setelah ini kerjakan aktivitas ya. Iya. Dikumpulkan ke kakak kelasnya masing-masing. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang Tuhan Yesus menampakkan diri di Danau Tiberias. Sekarang saatnya kita aktivitas. Untuk kelas kecil dan pratama, kita akan membuat jaring atau jala ikan dan ikan dari kertas origami. Siapkan kertas origami ukuran besar dan gunting. Ini adalah kertas origami ukuran yang paling besar. Setelah itu, lipat ujung bawah ke arah atas, membentuk segitiga besar. Kalau adik-adik tidak ada kertas origami, adik-adik juga bisa memakai HPS. Setelah itu, adik-adik tekuk dari ujung kanan menuju ke ujung kiri. Adik-adik harus merapatkan bagian-bagian pinggirnya supaya sama rata. Nah, segitiga besarnya sudah kita tekuk menjadi dua lagi. Dan kita tekuk lagi dari ujung atas menuju ke ujung bawah, menjadi segitiga lebih kecil lagi. Oke, sudah jadi segitiganya lebih kecil, jadinya kayak gini. Oke, adik-adik pastikan udah rapat kanan kiri. Lalu ambil gunting dan gunting pelan-pelan dari ujung dan berikan jarak. Guntingnya hanya supaya terbelah gitu ya. Jangan sampai putus guntingnya, jangan sampai gunting paling ujung. Oke. Sisi di sini sudah digunting. Lalu kita balik segitiganya menjadi ujungnya di bawah. Ujung lancipnya di bawah. Lalu kita gunting lagi di tengah-tengah bagian tadi yang sudah kita gunting. Adik-adik bisa minta bantuan mama papa ya untuk menggunting kertasnya. Atau kalau adik-adik bisa sendiri supaya lebih hati-hati untuk menggunakan gunting. Setelah adik-adik selesai menggunting semua sisi segitiganya, adik-adik bisa buka pelan-pelan. Nanti jadinya akan seperti ini. Sudah jadi loh jala atau jaring ikannya. Nah, sekarang kita mau membuat ikannya dari kertas origami. Adik-adik boleh cari kertas origami yang
paling kecil atau yang kecil, atau bisa juga menggunakan kertas HVS tapi yang berbentuk persegi ya adik-adik. Jadi siapkan kertas origami yang kecil seperti tadi, tekuk ujung dari bawah ke atas. Nah, bentuknya kayak gini nih kalau udah kita lipat di masing-masing sisi. Lipat lagi menjadi 2 bagian persegi panjang. Dilipat lagi menjadi persegi kecil. Seperti ini ya kalau ditekuk. Setelah itu kita lihat ada rongga-rongga kertasnya. Di rongga tersebut kita tarik posisinya jadi seperti ini. Di sisi lain juga kita tarik rongganya dan membentuk segitiga seperti ini. Setelah itu kita tarik kertas di ujung atas menuju ke tengah. Kita lipat, kita rapatkan, kita lipat lagi, sekali lagi yang paling kecil kita rapatkan lagi, lalu kita buka, jadinya seperti itu. Nah, dari bagian bawah ke garis lipatan yang sudah kita lipat tadi sebelumnya, tinggal kita balik, jadi deh ikannya. Nah, adik-adik tinggal tambahkan mata dengan spidol, pensil, atau pulpen. Oke, adik-adik boleh tambahkan mulut juga, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Nah, ini contoh-contoh ikan yang udah kakak buat tadi. Boleh dibuat dengan kertas origami warna-warni, atau boleh juga dengan kertas HVS. Pokoknya bahan-bahannya yang ada di rumah adik-adik saja. Oke adik-adik, kalau ikan-ikannya sudah jadi, adik-adik bisa masukkan ke jaring atau jala ikannya seperti ini. Nah, adik-adik bisa satuin ujung jala atau jaringnya di ujung atas. Oke, selamat mencoba. Adik-adik, oke baik, kita akan membuat aktivitas di kelas madya. Adik-adik boleh siapkan kertas origami yang warna-warni, lalu sumpit atau sedotan, lem, dan gunting. Langkah pertama, kita membuat ikan. Kita gunting kertas origaminya menjadi bentuk ikan. Nah, seperti ini adik-adik. Lalu adik-adik gunting bagian tengahnya secara lurus. Cara mengguntingnya bisa adik-adik tekuk dulu kertas origaminya yang sudah berbentuk ikan. Nah, adik-adik potong bagian tengah-tengahnya, jangan sampai di ujung ya. Lalu adik-adik mengambil kembali kertas origami dengan warna lain, dipotong kecil-kecil. Selanjutnya kita akan mulai menganyam bagian ikannya. Adik-adik bisa masukkan ke tengah-tengah potongan ikan. Adik-adik anyam, warnanya bebas sesuka adik-adik dan yang tersedia di rumah. Nah, jika sudah semuanya dimasukkan, adik-adik rapikan. Adik-adik potong bagian ujungnya. Lalu, agar tidak lepas anyamannya, adik-adik beri lem. Jadi deh, ikan anyaman. Lalu, selanjutnya adik-adik rekatkan sumpit atau sedotan di bagian belakang ikan. Bisa menggunakan double tip, solatif. Baik, adik-adik boleh siapkan kertas origami ditempel di dalam dinding atau kertas HVS yang adik-adik nanti bisa diberi gambar seperti air, lalu digunting di bagian tengahnya. Ditambahkan gambar matahari juga boleh. Lalu kita ambil wayang-wayangan ikan anyaman
kita masukkan ke dalam gambar tersebut. Baik, jadi deh ikan yang berenang di lautan. Selamat mencoba adik-adik. Sekian video aktivitas dari Kak Seni dan Kak Nina. Happy Sunday, God bless you. Dadah. Dadah.